Melanjutkan series One Punch Man episode 1 kemarin. Kali ini saya langsung akan mereview 2 episode sekaligus, yaitu episode 2 dan 3. Dan biar tidak berlama-lama di awal, mari kita langsung intro dulu. Di awal film, kita diperlihatkan berita tentang badai nyamuk yang melanda kota Z. Mengetahui kabar itu, Saitama sedikit khawatir kalau rumahnya bakal ada nyamuknya juga, dan benar saja gak lama ada nyamuk hingga pada dirinya. Di sini Saitama menepuk nyamuk itu, namun tidak berhasil, hingga dia melakukan hal seperti ini. Scene berpindah ke manusia cyborg yang lagi memantau segerombolan nyamuk yang menyerang kota. Berpindah ke seseorang pria yang baru saja habis mencuri di rumah warga. Tiba-tiba dia diserang oleh segerombolan nyamuk hingga pria itu mati kehabisan darah. Rupanya segerombolan nyamuk dikendalikan oleh monster yang mirip nyamuk ini. Dan pada saat itu juga, manusia cyborg yang dari tadi memantau, tiba-tiba langsung menyerang monster ini. Namun serangan itu tidak mempan, dan cyborg ini juga baru tahu kalau monster ini menggunakan nyamuk untuk menghisap darah, lalu mentransfernya ke monster itu. Melihat cyborg itu, monster nyamuk memerintah seluruh nyamuk untuk menyerangnya. Namun ini yang terjadi. Monster nyamuk kaget melihat gerombolan nyamuknya habis dibakar oleh cyborg itu. Melihat itu, monster nyamuk marah kepada manusia cyborg ini. Scene lalu berganti kembali ke Saitama yang masih berusaha menangkap nyamuk yang mengganggunya. Kembali ke cyborg tadi, di sini dia bertarung mati-matian dengan monster nyamuk itu. Di sini monster nyamuk berhasil memotong lengan manusia cyborg. Namun tanpa monster itu sadari, kedua kakinya juga dipotong oleh cyborg itu. Mengetahui dia akan kalah, monster ini memilih untuk melarikan diri. Monster ini memanggil para nyamuk yang ada di hutan untuk memulihkan serta meningkatkan kekuatannya. Cyborg ini berhasil menemukan monster itu dan akan menyerang sebelum monster itu pulih. Namun muncul Saitama yang mengalihkan perhatiannya. Melihat adanya manusia, cyborg ini menyuruh untuk segera pergi. Namun belum juga pergi, ribuan nyamuk langsung menyerang mereka. Alhasil cyborg ini langsung meledakkan para nyamuk itu. Namun setelah berhasil membasmi para nyamuk, cyborg ini baru nyadar kalau ada manusia di dekatnya. Namun beruntungnya di sini Saitama tidak terluka sedikit pun, tapi pakaiannya hangus terbakar. Dan bukan cuman Saitama, monster nyamuk ini juga selamat dari serangan barusan. Itu karena dia udah bertambah kuat, dan pertarungan pun berlanjut hingga seperti ini.
Pada saat dirasa akan kalah, cyborg ini akan meledakkan dirinya sendiri. Namun sebelum itu terjadi tiba-tiba, monster nyamuk itu langsung hancur oleh Saitama cuma dengan sekali tamparan. Melihat itu, cyborg bertanya kepada Saitama, "Siapa kamu?" Dan dia juga berharap supaya diangkat jadi muridnya. Scene lalu berpindah ke seminggu setelahnya. Terlihat cyborg yang kemarin mendatangi kediaman Saitama. Di sini kita juga tahu kalau cyborg ini bernama Genos. Dia menemui Saitama untuk menjadi muridnya. Awalnya Saitama tidak mau menerima Genos menjadi muridnya, namun setelah saat mendengar visi misi Genos ingin menjadi pahlawan, barulah Saitama mau menerimanya. 4年前、俺は15の頃まで生身の人間でした。家族と共に平穏に、まあまあ幸せな毎日を送っていました。襲ってきたんです。Scene lalu berpindah ke seorang ilmuwan. Rupanya dialah yang mengirim monster nyamuk yang kemarin menyerang kota Zin, dan di sini dia melihat video Saitama dan ingin mendapatkannya untuk diteliti. Kembali ke Saitama dan Genos. Pada saat mereka lagi asik mengobrol, tiba-tiba Genos merasakan kedatangan monster mendekat. Lalu tiba-tiba muncul monster belalang. Namun belum juga dia selesai bicara, ya, monster itu langsung tewas dengan sekali pukul. Dan di sini Genos juga merasakan masih ada dua monster di bawah. Namun juga baru turun, kedua monster ini udah dibikin tumbang sama Saitama. Dan pada saat itu juga ada yang menarik Saitama ke dalam tanah dan muncul juga monster gorila dan monster singa. Dan muncul juga monster tikus tanah. Dan rupanya dialah yang menarik Saitama barusan. Di sini Genos melawan monster gorila, sedangkan Saitama menghadapi monster singa. Di sini Saitama diintimidasi oleh monster singa. Namun inilah sikap Saitama. Melihat sikap Saitama, monster singa marah dan langsung menyerangnya. Terlihat Saitama dengan mudah menghindarinya, dan pada saat ada kesempatan Saitama membalas dengan pukulan beruntunnya. Melihat monster singa tewas, monster tikus tanah langsung melarikan diri. Namun dan pada saat itu pula Genos berhasil mengalahkan monster gorila dan juga serta menginterogasinya. Awalnya monster itu tidak mengaku siapa yang menyuruhnya. Namun pada saat mengetahui monster singa sudah dikalah, monster ini langsung menyerah. Lalu film pun lanjut ke episode 3. Di episode 3 ini kita diperlihatkan seorang ilmuwan jenius yang sudah meraih banyak penghargaan. Namun dia masih merasa kecewa karena teorinya tidak diakui oleh orang lain. Oleh sebab itu dia memutuskan untuk membuat rumah revolusi guna untuk menciptakan makhluk genetik. Dia melakukan eksperimen hingga sampai tua. Dan pada saat dia tua, dia mengubah dirinya lagi jadi muda, serta mengkloning dirinya sendiri untuk membantu eksperimennya. Scene lalu berpindah ke monster gorila. Rupanya tadi itu adalah penjelasan dari monster gorila tentang orang yang menyuruhnya. Mendengar penjelasan yang panjang, Genos menyuruh monster gorila untuk langsung bilang di mana markas mereka.
Mengetahui informasi itu, Saitama langsung berangkat untuk menyerang balik ke markas monster itu. Soalnya kalau nunggu besok Saitama harus datang ke Cuci Gudang. Berpindah ke markas monster, yang lebih tepatnya disebut Rumah Revolusi, terlihat ilmuwan itu panik karena monster kirimannya berhasil dikalahkan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengeluarkan monster nomor 1 di Rumah Revolusi. Mengetahui itu, para cloning langsung panik karena monster itu sangat brutal. Kembali ke Saitama dan Genos, di sini mereka berdua berhasil menemukan Rumah Revolusi para monster. Dan untuk mempersingkat waktu, Genos langsung menghancurkan Rumah Revolusi itu. 進化の家。使い立てくらいはあるな。と判断したのですか。いや、そうだけどさ。 Setelah menemukan pintu masuk ke bawah tanah, Saitama dan Genos memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Di dalam markas bawah tanah itu, terlihat ada monster mirip kumbang yang dikenal dengan Ashura Kabuto. Rupanya dia habis membantai semua cloning ilmuwan itu. Di sini ilmuwan tersebut meminta tolong Asura untuk melawan orang yang datang ke Rumah Revolusi ini. Dan Asura menyetujuinya asalkan orang itu kuat. Kembali ke Saitama dan Genos, di saat sedang menelusuri lorong bawah tanah, Genos merasakan kedatangan musuh. Dan ternyata itu adalah Asura Kabuto dan ilmuwan yang langsung datang menghantam Genos. Genos? Setelah menyerang Genos, Asura Kabuto menantang Saitama untuk duel di ruang latihan. Dan karena udah membuat Genos seperti itu, Saitama langsung menerima tantangannya. Setelah sampai di ruangan itu, Asura Kabuto menjelaskan tentang tempatnya, namun tiba-tiba, ya, itu ternyata serangan dari Genos yang belum mati. Namun serangan itu tidak berefek ke Asura Kabuto. Lalu Genos maju untuk menyerang secara langsung. Dan pada saat dirasa udah tidak sanggup, Genos mengeluarkan serangan apinya lagi. Namun inilah yang terjadi. Serangan api itu berbalik ke arah Genos, dan saat melihat Genos udah nggak sanggup, sekarang giliran Saitama yang maju. Melihat itu Asura Kabuto langsung bergerak cepat. Namun pada saat mau menyerang, tiba-tiba ia ketakutan. Oi. Rupanya Asura Kabuto merasakan kekuatan besar pada diri Saitama dan menanyakan dari mana dia mendapatkan kekuatan itu. Mendengar pertanyaan itu, Saitama memberi tahu kalau dia mendapatkan kekuatan ini dengan berlatih fisik yang keras serta konsisten. Dan di sini Saitama juga mengatakan latihannya yaitu 100 kali sit up, 100 kali push up, 100 kali squat dan lari 10 km setiap harinya. Dan karena latihan itu pula rambut Saitama jadi botak. Namun mendengar pernyataan itu, Genos marah karena itu cuman latihan tubuh biasa. Mendengar omong kosong itu, Asura Kabuto marah dan mengubah dirinya ke mode pembantai. Di sini Asura Kabuto menyerang dengan membabi buta ke Saitama dan terlihat juga ekspresi Saitama yang panik.
のまま丸1週間暴走を続けるだと。この調子。Mendapat serangan seperti itu, Saitama membalasnya dengan sekali pukul dan inilah yang terjadi. Asura Kabuto langsung kalah dengan hanya sekali pukul, dan di sini Genos juga memberitahu keilmuan itu kalau Saitama panik karena takut gak kebagian cuci gudang, bukan karena serangan Asura Kabuto. Dan untungnya, mereka masih sempat ke cuci gudang itu dan langsung pergi dari tempat itu. Setelah kejadian itu, terlihat beberapa orang sedang mengecek puing-puing rumah revolusi. Dan berakhirlah One Punch Man episode 2 dan 3 ini. Jangan lupa follow agar tidak ketinggalan episode selanjutnya.